Kalau motor ini keren guys, tuh. Jadi ininya kena nih. Welcome back to my channel guys. Sama gue di sini. Oke guys, daripada bengong ngalamun gue harus gelo gitu, pada gelo lah. Ayo kita reading saja sama abang KMM di sini guys. Kita mau di mana kita gaskan aja gitu guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amang KMMP di sini. Di sini saya teh mau berangkat kerja gitu teman-teman. Dan di sini suasananya habis gerimis gitu ya. Tapi tetap aja saya pasang kamera di helm biar buat konten di video kali ini. Ya, temani terus, dan ini saya buat kontennya berangkat kerja pagi-pagi dan pulang kerja juga teman-teman. Dan bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, dan bagaimana juga untuk puasanya ya, mudah-mudahan baru 2 hari lancar jaya lah teman-teman ya, seperti itu. Dan para YouTuber juga teman-teman semuanya mudah-mudahan sukses, dan selain bukan YouTuber juga penonton yang biasa aja gitu ya, para penggemar, mungkin para pecinta motovlog ataupun konten-konten yang suka nonton-nonton YouTube, semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Untuk mengisi kekosongan di sini saya akan membacakan buku aja gitu ya, buku Al-Hikam, biar tambah-tambah ilmu momen bulan Ramadan gitu teman-teman. Biar selain dari perjalanan ada juga masukan ataupun bertambah-tambahnya ilmu, kita sharing-sharing aja seperti itu, dan menambah-nambah keimanan. Untuk perjalanan yang teman-teman yang biasa nonton channelnya Amang KMMP ini pasti tahu jalannya sini ya. Jalannya seperti biasa aja, nggak jauh beda yang setiap hari saya buat konten gitu teman-teman. Ya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi ataupun memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya, dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya, dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya ataupun mengenal padanya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun ma'rifatnya, dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutnya. Sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut, maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmah ataupun pengertian. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara salik majlub dan menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifat dan sir rahasia. Dan semoga Allah ridho pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'du. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, termasuk semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat,
bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku? Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancarkan nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abul Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Iskandari, satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia berupa ilmu laduni dan rahasia kudus. Adapun had, definisi ilmu tasawuf ataupun tauhid, Al-Junaid berkata, mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, hubungan dengan Allah tanpa perantara, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnatul Rasul dan meninggalkan semua akhlak yang rendah, melepas hawa nafsu menurut sekehendak Allah, merasa tidak memiliki apapun, juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Adapun acaranya, yaitu mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di alam semesta ini. Adapun gurunya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin, sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Adapun manfaatnya, mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Abul Hasan As-Sajili radhiyallahu an berkata, perjalanan kami terdiri dari atas 5. Yang pertama adalah takwa kepada Allah lahir batin dalam pribadi sendiri atau di muka umum. Yang kedua mengikuti sunnatul Rasul dan semua kata dan perbuatan. Ketiga, mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan atau kebencian mereka, yakni tidak menghiraukan apapun, tidak menghiraukan apakah mereka suka ataupun benci. Yang keempat, ridho ataupun rela menurut hukum Allah ringan atau berat diterima. Yang kelima, kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku waro atau menjauh dari semua yang makruh, subhat dan haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah, yaitu tetap tabah tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnatul Rasul harus selalu waspada dan melakukan bukti pekerti yang baik ataupun luhur. Dan untuk melaksanakan tidak hirau pada makhluk dengan sabar dan tawakal ataupun berserah diri pada Allah Ta'ala. Dan untuk melaksanakan rela ataupun ridho pada Allah dengan terima qada, qanaah ataupun tidak rakus dan menyerah. Dan untuk melaksanakan kembali kepada Allah dalam suka duka, dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Dan semua ini berpokok pada 5. Yang pertama, semangat yang tinggi.
Yang kedua, dan berhati-hati dari yang haram atau menjaga kehormatan. Yang ketiga, baik dalam berkhidmat sebagai hamba. Yang keempat, melaksanakan kewajiban. Yang kelima, menghargai ataupun menjunjung tinggi nikmat. Maka siapa yang tinggi semangat, pasti naik tingkat derajatnya. Dan siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang benar dalam taatnya, pasti mencapai tujuan kebesarannya ataupun kemuliaannya. Dan siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya. Dan siapa yang menjunjung nikmat, berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu an berkata, aku dipesan oleh guruku Abdul Salam bin Masyi radhiyallahu an, jangan Anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah, dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah, yakni yang bukan maksiat, dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah, dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah, sedang yang demikian ini kini sangat jarang didapat. Said Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an berkata, perjalanan kami berdasarkan bersendikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, benar dan jujur. Yang kedua, bersih hati. Yang ketiga, menepati janji. Dan keempat, menanggung tugas dan derita. Yang kelima, menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh seorang yang ingin menjadi waliullah? Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Yang pertama, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman dan keyakinannya kepada Allah. Yang kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Yang ketiga, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, selalu berwudu bila berhadas dengan membaharui wudunya. Yang kelima, rela menerima hukum qada Allah dalam suka duka. Yang keenam, yakin terhadap semua janji Allah. Yang ketujuh, putus harapan dari semua yang di tangan makhluk atau manusia. Yang kedelapan, tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Yang kesembilan, rajin mentaati perintah Allah. Yang kesepuluh, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Yang ke-11, tawadu ataupun merendah diri terhadap yang lebih tua atau lebih muda. Yang ke-12, menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh utama, sedang sarang syaitan itu dalam hawa nafsu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu adu. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh. Surat Al-Fatir ayat 6. Kemudian Ahmad Al-Badawi melanjutkan nasihatnya, hai Abdul Al, berhati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa dan dapat merusak amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta pada dunia itu pokok ataupun bibit sumber segala dosa ataupun kejahatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu selalu menolong atau membantu orang yang takwa dan orang yang benar-benar berbuat baik.
Surat An-Nahl ayat 128. Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan cinta dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya. Kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Hai Abdul Al, kasihinilah anak yatim, dan berikanlah pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang yang qarib atau rantau. Semoga dengan begitu Anda diterima oleh Allah. Dan perbanyaklah zikir. Jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek ataupun bala musibah yang menimpa seseorang. Dan jangan berkata gibah atau namimah, ataupun menyebut kejelekan orang, atau mengadu domba antara seseorang dengan yang lain. Dan jangan membalas ataupun mengganggu pada orang yang mengganggumu. Dan memaafkanlah orang yang aniaya padamu, dan berilah pada orang yang bakhil padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan baik-baik manusia akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Dan siapa yang tidak berilmu maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak sabar tidak berguna ilmunya. Siapa yang tidak loman atau dermawan tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Siapa tidak sayang sesama manusia tidak mendapatkan hak syafaat di sisi Allah. Siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat, dan siapa yang tidak bertakwa tidak berharga di sisi Allah. Dan siapa memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempatnya di surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir ataupun khusyuk, dan berhati-hati daripada lalai, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkan dirimu pada Allah, dan relakan hatimu menerima bala ataupun ujian, sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat. Dan kalahkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan ataupun dosa. Kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikatnya syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah. Kalimat La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya untuk mengalahkan diri dari bahaya, kesalahan, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan karunia rahmatnya semata-mata. Firman Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 59. Katakanlah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik berguna
bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Surat Yunus ayat 59. Baik teman-teman, itu saya membacakan buku Al-Hikam dari buku 5 sampai ke halaman 11. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya sambil reading ya teman-teman, biar gak kebanyakan, gak kepanjangan, biar walaupun sedikit masuk ke hati, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankan ataupun melaksanakan apa yang disampaikan dari para guru-guru kita ya, khususnya para musannif kitab Al-Hikam ini. Tuh. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.